Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan juga salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yana Nitya Safira dari kelas 8B SMP Negeri 1 Rejang Lebong. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi bangun ruang sisi datar, yaitu bangun ruang kubus dan juga bangun ruang balok. Pengertian dari kubus dan juga balok. Kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang kongruen berbentuk bujur sangkar. Sedangkan balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 persegi, 3 pasang persegi atau persegi panjang dengan paling tidak satu pasang di antaranya berukuran berbeda. Jadi, dari kedua bangun ruang ini memiliki unsur yang sama, yaitu memiliki 6 buah sisi. Sisi merupakan permukaan datar 2 dimensi yang membatasi bagian dalam dan bagian luar pada kubus dan balok. Jadi pada kubus dan balok memiliki 6 buah sisi ya. Sedangkan rusuk, pada kubus dan balok ini memiliki 12 rusuk. Rusuk itu merupakan garis pertemuan atau perpotongan dua sisi pada kubus dan balok. Ini rusuk ya, kalau tadi sisinya yang ini. Dan yang terakhir, si kubus dan juga balok ini memiliki 8 buah titik sudut. Apa sih yang dimaksud dengan 8 titik sudut? Jadi titik sudut ini merupakan titik pertemuan dari 3 atau lebih rusuk pada bangun ruang. Contohnya saja pada kubus. Ini merupakan titik sudutnya. 1, 2, 3, maka akan ada titik sudut. Baiklah, kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu mengenai model kerangka balok dan juga kubus. Nah, jika kita ingin membuat model kerangka balok dan juga kubus, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu jumlah panjang rusuk pada bangun ruang tersebut. Contohnya saja pada kubus. Nah, kubus ini tadi banyak rusuknya berapa? 12. Jadi kalau panjang rusuknya 12 dan pada kubus ini juga jumlah rusuknya itu sama. Jadi tinggal kalian kalikan saja 12 dikali jumlah panjang sisi yang diketahui. Misalnya panjangnya 5 cm, maka 12 dikali 5 cm. Jadi dapat disimpulkan, maka rumus jika ingin mencari jumlah panjang rusuk pada kubus adalah 12 dikali sisi. Nah, 12 dikali S. Maaf, saya ulangi, 12 dikali S. S merupakan simbol rusuk pada kubus. Sedangkan pada balok. Nah, pada balok ini dibagi menjadi 3 buah kategori untuk ukuran, yaitu panjang, tinggi, dan juga lebar. Panjang, tinggi, dan juga lebar. Nah, dari masing-masing panjang, tinggi, dan juga lebar ini memiliki 4 buah rusuk. Panjang memiliki 4 buah rusuk, tinggi memiliki 4 buah rusuk, dan juga lebar memiliki 4 buah rusuk. Jadi jika ingin mencari jumlah panjang rusuk pada balok, caranya adalah 4 panjang ditambah 4 lebar ditambah 4 tinggi. Atau 4 dikali dalam kurung ya, panjang ditambah lebar ditambah tinggi. Jadi jumlahkan dulu semua jumlahkan panjang, lebar, dan tingginya lalu dikali 4. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu adalah diagonal bidang dan juga diagonal ruang. Nah, sebelumnya apakah kalian mengetahui apa itu diagonal bidang dan juga diagonal ruang? Jadi saya akan jelaskan ya. Diagonal bidang ini merupakan garis yang menghubungkan 2 buah titik sudut yang saling berhadapan dalam satu bidang. Contohnya kubus, 2 garis yang menghubungkan 2 buah titik sudut dalam satu bidang. Sedangkan diagonal ruang merupakan garis yang menghubungkan 2 buah titik sudut saling berhadapan tak sebidang. Tak sebidang ya. Nah, misalnya kita mau mencari yang kubus dulu nih. Nah, ternyata si kubus ini memiliki rumus yang simpel untuk mencari diagonal bidang dan juga diagonal ruang. Nah, jika diagonal bidang itu rumusnya itu S akar 2. Jadi panjang rumusnya ini ditambah akar 2. Bukan ditambah ya, tapi kayak misalnya 10 cm panjangnya. Nah,
Kan untuk mencari itu kan bisa sebenarnya menggunakan teorema Pitagoras, yaitu panjang sisi ini dikuadratkan ditambah panjang sisi ini dikuadratkan. Lalu diakarkan kan, karena ininya juga dikuadratkan. Jadi A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Misalnya ini 10, ini 10 juga kan. 10 kali 10, 100, 10 kali 10, 100. Jadinya akar dari 100 tambah 100, yaitu akar dari 200. Nah, akar dari 200 itu berapa? Akar dari 200 itu adalah 10 akar 2. Kan kembali lagi tuh 10-nya ke sisi awalnya kan. Jadi tinggal kalian tambahkan saja. Mau itu angkanya 8, 5, 11, ataupun lainnya. Jadi rumusnya adalah S akar 2. Nah, selanjutnya itu adalah diagonal ruangnya. Diagonal ruangnya ini juga simple. Jika diagonal bidang tadi adalah akar 2, maka diagonal ruang ini adalah akar 3. Karena untuk mencari diagonal ruang itu memerlukan juga diagonal si bidang sisi yang untuk alasnya. Karena dia tuh kayak membentuk segitiga pada dalam ini. Nah, kan jika ingin mencari si diagonal bidang ini, kita memerlukan juga pakai teorema Pitagoras kan, lalu dikalikan lagi dengan tinggi. Nah, jadi kita misalnya ya 10 cm, 10 cm ini juga 10 cm. Maka 10 dikuadratkan ditambah 10 dikuadratkan ditambah 10 dikuadratkan. Maka hasilnya 100 tambah 100 tambah 100, maka hasilnya kan 300. Kan itu langsung diakarkan lagi. Nah, akar dari 300 berapa? 10 akar 3. Penjabarannya yaitu 10 dikali 10 dikali 3. Jadi rumusnya adalah jadi jawabannya adalah 10 akar 3. Maka disimpulkan di sini rumus untuk mencari diagonal ruang pada kubus adalah 10 akar 3. Lain hal dengan balok. Kalau balok ini rumusnya itu mengenai panjang, lebar, dan tingginya, yaitu akar dari panjangnya dikuadratkan dikali lebarnya dikuadratkan ditambah tingginya dikuadratkan. Mengapa demikian? Karena itu berhubungan juga dengan diagonal pada alasnya. Nah, kan kalau misalnya ingin mencari diagonal alasnya itu kan juga memerlukan panjang dan juga lebar. Jadi maka rumusnya itu digabungkan menjadi akar dari panjang dikuadratkan ditambah lebar dikuadratkan ditambah tinggi dikuadratkan. Kalau ingin mencari diagonal sisinya menggunakan teorema Pitagoras saja ya. Misalnya sisi yang ini panjang dan juga lebar, panjangnya dikuadratkan, lebarnya dikuadratkan, terus nanti diakarkan. Atau yang ini menggunakan akar dari lebar dikuadratkan ditambah tinggi dikuadratkan, seperti itu. Nah, selanjutnya ayolah kita masuk ke materi selanjutnya, itu adalah jaring-jaring kubus dan juga balok. Nah, jaring-jaring kubus dan balok ini merupakan rangkaian 6 buah persegi yang jika dilipat-lipat menurut garis persekutuan dua persegi dapat membentuk kubus, tetapi tidak boleh ada bidang yang rangkap dan bertumpuk. Jadi, pada kubus dan balok ini memiliki jaring-jaring seperti pola persegi-persegi yang apabila disusun akan membentuk bangun ruang. Nah, ini merupakan bangun ruang jari-jari untuk kubus, dan ini merupakan jari-jari untuk balok. Jumlahnya ada 11 ya, jadi ada 11 pola yang bisa membentuk bangun ruang kubus dan juga balok. Baiklah, saya rasa itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Jika saya ada kesalahan kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.